Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya, Parama Santati, Sarjana Ekonomi, Magister Komputer, atau yang kalian boleh panggil dengan Ibu Santi, akan menjadi dosen pengampu mata kuliah pengantar aplikasi komputer bisnis selama 16 pertemuan ke depan bersama-sama dengan anggota tim teaching lainnya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan perdana ini, Ibu akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, rencana pembelajaran 1 semester, tujuan mata kuliah ini, sistem penilaian, dan aturan kuliah atau yang kita sebut dengan kontrak kuliah. Mata kuliah ini diberi nama pengantar aplikasi komputer bisnis dengan jumlah SKS 3 SKS, diberikan di semester 2. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit mengapa mata kuliah ini dipelajari di semester 2 ini. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita berada pada zaman revolusi industri 4.0, di mana peranan teknologi informasi sangat tinggi. Perkembangan teknologi informasi sangat pesat di masa ini yang mempengaruhi kehidupan manusia di segala bidang, baik di dunia usaha, dunia industri, maupun di layanan publik. Nah, oleh karena itu, kita semua harus menguasai penggunaan teknologi informasi. Itulah sebabnya mata kuliah ini diberikan. Apa yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Mata kuliah ini mempelajari teknis operasional penggunaan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu dan mempermudah kita dalam pekerjaan-pekerjaan administrasi seperti pembuatan surat menyurat, pembuatan laporan, kemudian pengolahan data, kemudian membuat grafik, membuat presentasi untuk paparan, di mana kita akan menggunakan perangkat lunak di bawah Microsoft Office. Selain itu, pada semester ini, pada mata kuliah ini, kita juga akan mempelajari software atau perangkat lunak untuk mengolah data statistik, yaitu SPSS. Nah, anak-anak, nanti ketika kalian menyusun makalah, menyusun skripsi, pasti kalian akan menggunakan referensi atau sitasi. Oleh karena itu, kita juga akan mempelajari aplikasi referensi untuk sitasi dan untuk mendeteksi adanya plagiarisme. Capaian pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer bisnis adalah sebagai berikut. Silahkan dibaca. Adapun materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 7 pertemuan pertama itu adalah sebagai berikut. Kemudian pada pertemuan ke-8 akan diadakan evaluasi tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15 kita akan mempelajari aplikasi pengolahan data, yaitu Microsoft Excel dan SPSS, serta mempelajari sedikit tentang media-media sosial atau media komunikasi lainnya. Anak-anak, pembelajaran akan dilaksanakan dengan sistem blended learning, yaitu gabungan antara online dan offline. Mengingat saat ini pandemi C-19 belum sepenuhnya berakhir, maka kegiatan tatap muka di laboratorium akan dilakukan secara terbatas. Untuk itu, selain latihan di laboratorium secara offline, kalian juga akan diberikan tugas latihan yang dapat dikerjakan di rumah
dan kemudian hasilnya diposting di e-learning Unsri dan di Google Classroom. Oleh karena itu, penugasan akan diupload di e-learning Unsri dan di Google Classroom. Ibu ingatkan ya, bagi yang belum mendaftarkan diri ke e-learning Unsri atau belum enroll, agar segera melakukan pendaftaran enrollment dengan menggunakan akun email Student Unsri Asia ID yang telah kalian miliki ke URL berikut. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sistem penilaian. Karena mata kuliah kita ini sebagian terbesar akan dilaksanakan dalam bentuk praktikum di laboratorium komputer maupun latihan-latihan di rumah, maka kalian akan mendapatkan banyak tugas praktikum aplikasi komputer. Oleh karena itu, distribusi penilaiannya adalah sebagai berikut. 35% itu adalah untuk tugas-tugas praktikum, kemudian 30% adalah evaluasi tengah semester, dan 35%-nya itu diperoleh dari evaluasi akhir semester. Nah, bobot penilaian adalah sebagai berikut. Silahkan dibaca. Berikutnya, Ibu akan sampaikan aturan-aturan mengikuti kuliah ini atau yang kita sebut dengan kontrak kuliah. Yang pertama, kehadiran minimal 85%. Jika kehadiran kalian kurang dari 85%, maka kalian tidak diperkenankan mengikuti evaluasi akhir semester. Ya, jadi Ibu ingatkan dari sekarang, kehadiran kalian paling sedikit adalah 85%. Yang kedua, pada mata kuliah ini, dan Ibu juga yakin pada mata kuliah lainnya, yang sangat dipentingkan adalah kejujuran. Mengapa? Kalian kan banyak tugas tuh di rumah, ya. Sebagian besar tugas-tugasnya akan dikerjakan di rumah. Nah, faktor kejujuran sangat penting. Kerjakanlah tugas-tugas itu oleh kalian sendiri. Mengapa? Karena hasilnya itu kalian sendiri yang akan menikmati, ya. Karena ini tujuannya adalah agar kalian terampil menggunakan, memanfaatkan aplikasi komputer. Nah, maka latihan sendiri. Yang ketiga, berpakaian sopan dan rapi. Meskipun mungkin kita nanti akan kuliah secara daring, tetap kalian harus berpakaian sopan dan rapi, ya. Jangan pakai daster, jangan pakai kaos oblong yang gak bertangan tuh, ya. Jadi pakaian sopan dan rapi. Kemudian yang jelas kalian tidak boleh merokok di dalam kelas ketika kita luring. Kemudian ketika kuliah daring, harap kalian mengaktifkan kamera. Oke. Nah, berikutnya, agar handphone dalam keadaan silent ketika kita sedang belajar, ya, baik secara daring maupun luring. Bagaimana tentang sumber belajar? Kalau untuk mata kuliah ini, sumber belajarnya banyak sekali. Kalian dapat peroleh dari mana saja, baik berupa buku teks, banyak kan di toko buku, buku-buku tutorial, ya, tentang Microsoft Office, tentang SPSS, tentang aplikasi referensi. Atau kalian boleh juga mencari sumber belajarnya di internet, misalnya video tutorial tentang Microsoft Office, tentang Microsoft Word, tentang Excel, tentang PowerPoint, atau tentang SPSS, tentang Mendeley. Boleh kalian mencari atau menggunakan sumber-sumber belajar tersebut. Jadi tidak kami batasi kalian menggunakan sumber belajar dari mana, ya. Karena sumber belajar itu banyak sekali, dan Ibu yakin kalian pasti akan senang untuk searchingnya di internet. Nah, bagaimana untuk latihan? Nah,
tim pengajar juga akan menyediakan modul panduan praktikum dan modul-modul latihan-latihan. Untuk latihan di rumah, Ibu harapkan kalian ada PC atau laptop yang telah terinstall aplikasi Microsoft Office atau yang sejenisnya. Boleh juga pakai yang open source, boleh. Kemudian kalian juga diharapkan sudah menginstal aplikasi statistik yaitu SPSS. Baiklah anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan tentang rencana perkuliahan kita selama 1 semester ini. Apakah ada pertanyaan? Oke, jika sekarang belum ada pertanyaan, dan nanti jika kalian ada pertanyaan, dapat kalian ajukan di chat, di e-learning, atau di forum GCR, atau chat di WA Group. Ketua kelas silakan membuat ya WAG-nya ya. Baiklah, Ibu akhiri kuliah perdana kita hari ini. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan pada jam yang sama dan pada frekuensi yang sama. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.